Assalamualaikum pemirsa Jejak Islam. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan ke Pulau Seram. Kita akan ke Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah. Dan kita akan ke pondok pesantren yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, perjalanan Jejak Islam edisi kali ini kita akan ke Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, di sana pemirsa ada pondok pesantren yang menerapkan sistem pondok pesantren gontor yang ada di Pulau Jawa. Seperti apa kira-kira pemirsa dan bagaimana kehidupan para santri yang ada di sana? Tetap bersama saya dalam Jejak Islam. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya sampai juga di pondok pesantren modern Darul Ihsan Laimu. Saya sudah ditunggu oleh Pak Kiai dan langsung diajak melihat-lihat pondok pesantren. Suasana pondok pesantren sangat asri dan sejuk. Di sepanjang jalan, di sisi kiri dan kanan, terdapat kalimat motivasi dalam bahasa Arab, Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Pondok pesantren modern Darul Ihsan Laimu merupakan pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 2016. Dengan tujuan agar di Maluku memiliki pondok pesantren yang menerapkan sistem dan model pembelajaran yang sama dengan pondok pesantren gontor yang ada di Pulau Jawa, yang dapat menyesuaikan dengan budaya orang Maluku, serta agar anak Maluku yang ingin menimba ilmu di pondok pesantren dengan model pondok pesantren gontor tak perlu lagi ke Pulau Jawa. Pondok pesantren Darul Ihsan Laimu pertama didirikan dilatar belakangi oleh pengalaman orang tua saya, bapak saya yang sering melakukan perjalanan ke Jawa. Lalu beliau memberikan wasiat kepada saya sebelum almarhum meninggal dunia pada tahun 2010. Nah, yang melatar belakangi beliau mewasiatkan kepada saya untuk mendirikan pondok ini adalah bahwa jika seandainya semua pondok pesantren, khususnya yang berkurikulum gontor dan sistem gontor, kalau semuanya ada di Jawa, maka yang akan tamat dari pondok-pondok model ini untuk anak-anak Maluku itu seperti kelapa, ya, yang berguguran, hanya tinggal 1 buah. Tapi kalau pondok itu didirikan di Maluku, maka anak-anak Maluku banyak yang akan tamat dari pondok-pondok model gontor ini. Sejak awal didirikan hingga saat ini, pondok pesantren modern Darul Ihsan Laimu masih terus melakukan pembangunan. Dari awal hanya berupa tenda darurat, kini sudah memiliki bangunan permanen maupun semi permanen di atas lahan yang sangat luas. Tepatnya tanggal 25 Desember 2016 saya mulai membuka pondok ini. Ya, tadinya hutan, lalu sedikit demi sedikit kita membangun pembangunan yang ada. Saya mulai dari tenda biru, ya, di pinggir jalan ini, tidak jauh dari sini, mulai kita bangun. Ini kita sudah tahun ke-7. Luas lahannya yang ada di sini 7,5. Kemudian kami mendapat juga hibah, ya, di tidak jauh dari sini ada 2 lokasi. Dan kami sendiri beli 1 lokasi di sini. Jadi jumlah semuanya kira-kira ada 12 hektar. Seperti tujuan awalnya didirikan yang ingin menyediakan pendidikan pesantren yang menerapkan sistem dan model pembelajaran yang sama dengan pondok pesantren gontor yang ada di Pulau Jawa.
Maka sistem dan model pembelajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Laimu sama dengan Pondok Pesantren Gontor, yakni menggunakan kerangka dasar dan struktur kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin. Model kita ini memang model Gontor, lalu diakui oleh negara dan dibuat kurikulumnya. Ini kurikulumnya bisa dilihat ini kerangka dasar dan struktur kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2015. Struktur kurikulumnya semua ada di sini, ya. Dan silabusnya itu kami mendapatkan dari Forum Komunikasi Pondok-Pondok Alumni Gontor dan juga Muadalah. Nah, sistem Muadalah ini ada dua di Indonesia menurut Undang-Undang Pesantren. Yang pertama Muadalah Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah, dan yang kedua adalah Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin. Nah, Muallimin ini berkiblat kepada Gontor, dan ini adalah buku-bukunya. Ini seperti buku, ini bahasa Inggrisnya, ya. Ini untuk kelas 3, dan ini pelajaran kelas 5 tentang ilmu sastra Arab. Lalu yang ini Usulut Tarbiyah wa Ta'lim, ini adalah desain pembelajaran, diajarkan di kelas 5. Saat udara masih sangat dingin, kantuk masih terasa, namun tak menyurutkan semangat para santri Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan Laimu untuk memulai hari. Memulai rangkaian aktivitas santri yang padat, mereka selalu menyempatkan waktu untuk melaksanakan sholat sunnah sepertiga malam. Selesai sholat sunnah tahajud, sambil menunggu waktu subuh, biasanya santri mengisinya dengan membaca Al-Quran. Waktu subuh pun menyambut, santri segera bergegas melaksanakannya secara berjamaah. Selesai sholat subuh dilanjutkan dengan kajian kitab kuning oleh Kiai. Mari kita membuka acara kita pagi ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abnai at-talabah, al-an akhukum Zaki, anak kelas 6 akan membacakan kitab Tanqihul Qaul. Pada kesempatan kali ini, Kiai mengkaji kitab Taqiyul Qaul dan Sahrut Ta'lim yang berisi tentang keutamaan ilmu dan ulama serta menghormati guru. Bab pertama tentang fadilah ilmu dan al-ulama dan para ulama. Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah sendiri bersaksi bahwasanya Allah itu meletakkan perimbangan, dan ulama juga bersaksi bahwa Allah itu meletakkan perimbangan dalam kehidupan ini, Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi wa thanabil malaikati. Kesempatan ini juga Kiai tak lupa memberikan nasihat kepada para santri. Coba perhatikan bahwa Allah sendiri itu bersaksi kepada dirinya bahwa dia adalah
maha mengetahui segala sesuatu, sumber ilmu, lalu malaikat juga dan para ulama. Di sini kelebihan orang-orang yang berilmu itu mengikuti ya ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Demikian juga para malaikat ya dan anak-anak kita ini yang sedang belajar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bikhair. Hal antum bil khair? Wa maza darsukumul an? Kajian kitab, santri akan diberikan kosakata baru dalam bahasa Arab maupun Inggris. Yes, now I give with English. Cooking. To cook. To cook. Repeat after me. To cook. To cook. To cook. To cook. Up your voice. To cook. To cook. Okay, who know the meaning of to cook? Okay. Now I want you make sentence from to cook. Rice. I cook rice In the in the kitchen. kitchen. Yes, right. Kosakata yang diberikan langsung dipraktekkan dalam bentuk gerakan dan dibuat dalam kalimat agar lebih mudah dipahami. Bel telah berbunyi, pertanda santri harus segera bergegas ke kelas untuk memulai pelajaran hari ini. Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan Laimu bersistem pendidikan formal Muadalah Muallimin. Berkesinambungan 6 tahun bagi tamatan SD sederajat dan 4 tahun bagi tamatan SMP sederajat. Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan Laimu menggunakan metode pembelajaran pendekatan program yang terbagi atas 3 sistem pembelajaran yang diterapkan untuk proses pembelajarannya. Jadi untuk pembelajarannya itu kalau misalkan guru masuk dengan pelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris, guru itu dia harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau misalkan guru dia menjelaskan tentang pelajarannya, kalau misalkan santrinya mungkin belum paham dengan apa yang disampaikan oleh guru, guru di situ dia memberikan contoh dengan dia melihat atau visualnya atau barangnya ada, guru menunjukkan. Ada juga pakai gerakan untuk murid dia memahami apa yang disampaikan oleh guru. Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan Laimu benar-benar sangat teliti dan telaten dalam menerapkan sistem pembelajaran di pondok.
beliau langsung mengecek setiap bahan ajar atau RPP yang akan dibawakan ustazah atau ustadz di kelas. Dengan menerapkan sistem kurikulum satuan pendidikan adalah mu'alimin yang menyeimbangkan antara pelajaran umum, agama, dan bahasa, maka tak heran jika kemampuan santri dan guru di sini tidak hanya pada kemampuan memahami pelajaran umum dan agama saja, melainkan juga kemampuan bahasa yang tak perlu diragukan lagi. Kita bisa melihat bagaimana dalam proses belajar, baik guru maupun santri di sini menggunakan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa utama. Dan hanya 1% untuk bahasa Indonesia untuk santri yang masih berada di kelas 1. Saatnya untuk beristirahat sejenak bagi santri sebelum melanjutkan kegiatan yang padat. Saat istirahat pertama biasanya digunakan sebagai waktu untuk sarapan. Santri akan kembali ke asrama untuk sarapan pagi sebelum nantinya lanjut belajar sampai siang hari. Mempersiapkan santri yang pandai dan terampil dalam berdakwah adalah salah satu tujuan dari Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan Laimu. Muhadharah yang merupakan kegiatan yang bertujuan mendidik para santri agar terampil dan mampu berbicara di depan semua orang untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Setiap santri selesai berpidato, moderator akan mengajak santri lainnya untuk memberikan semangat dengan bersama-sama menyanyikan yel-yel penyemangat. Tak hanya kegiatan yang sifatnya formal, namun ada juga kegiatan ekstra seperti menanam, tata boga, atau memasak. Ada juga kegiatan ekstra berupa fotografer, kelistrikan. Semuanya bertujuan untuk mengasah soft skill para santri sesuai dengan minat mereka. Dan tak lupa juga ada kegiatan ekstra kepramukaan. Salah satu kegiatan rutin yang biasa dilakukan setiap malam Jumat adalah pengajian bersama kiai, pimpinan ponpes yang diisi dengan pemberian tausiah dan diskusi dengan jamaah yang hadir. Nahnu narzukuka, tapi kami memberi rezeki kepadamu. Seperti Allah memberi rezeki kepada burung-burung yang ada ini. Wal aqibalu littaqwa, dan itulah akibat bagi orang yang bertakwa. Jadi dengan takwa ini aku ta'ala ku rezeki. Jika semua aktivitas telah selesai dilakukan, santri akan kembali ke asrama masing-masing untuk beristirahat. Sebelumnya santri akan diabsen terlebih dahulu, baru setelah itu berdoa bersama untuk mengakhiri hari. Saya masuk ke Pondok Modern Darul Ihsan Laimu karena di sini bisa dapat teman-teman yang banyak, teman-teman baru. Ada yang dari mungkin ustadz-ustadznya, ada juga yang dari Jawa. Jadi bisa banyak
bertambah wawasan juga dari ustadz-ustadz. Supaya untuk meningkatkan akhlak saya dan juga pendidikan. Mungkin yang di luar kurang sopan, sampai di dalam sini bisa lebih sopan. Dan untuk meningkatkan ilmu agama dan ilmu umum lainnya. Yang saya alami perubahannya bahasa, satunya bahasa. Di luar kita mungkin tidak menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Arab dan juga Inggris. Tetapi setelah saya di sini, perubahan dalam bahasa itu sangat meningkat. Mungkin apabila ada orang yang datang bertanya dalam bahasa Inggris, kita sudah bisa paham walaupun sedikit. Dengan visi sebagai lembaga pendidikan pencipta kader berkepemimpinan, menjadi tempat ibadah tholabul ilmi, menjadi sumber pengetahuan Islam. Itu kemauan anak saya, SMA kelas 3, naik kelas 3, lalu anak saya ingin masuk ke pondok. Masuk ke pondok, duduknya di kelas 1 ulang, akhirnya perkembangan pondok, ya luar biasa. Dan selesai sudah yudisium, syukur alhamdulillah, anak saya mengabdi di pondok ini. Saya minta terima kasih atas Pak Kiai. Terima kasih yang begitu dalam untuk Pak Kiai. Anak saya bisa membaca Al-Quran segala hal, ilmu agama dan ilmu umum. Anak saya bisa membaca segala, mengajar dengan baik dengan pondok Darul Ihsan Laimu ini. Saya minta terima kasih atas Pak Kiai yang begitu mengajar saya punya anak dan banyak liku-liku atau pesantren, hancurnya pesantren. Saya selalu datang untuk mendukung Pak Kiai. Ke Darul Ihsan Laimu, apa yang kau cari? Pertanyaan yang ada di belakang saya ini terjawab ketika saya datang dan mengikuti seluruh kegiatan dan aktivitas santri di sini. Di sini pemirsa, para santri benar-benar mendapatkan pendidikan yang sangat balance, di mana mereka mendapatkan 100% pendidikan keagamaan, 100% pendidikan umum, dan tentu saja pendidikan kebahasaan, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Nah, ini menjadi bekal mereka nanti setelah mereka lulus dari sini. Sampai di sini dulu Jejak Islam kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.